Halo guys, Indonesia adalah bangsa yang besar, yang dimana di atasnya dasar semangat perjuangan bersama dan kepentingan yang visioner. Dan perjalanan bangsa telah dipimpin oleh berbagai tokoh dan gaya kepemimpinan yang beragam. Setiap pemimpin memberikan warna dan arahan tersendiri di dalam setiap proses pembangunan bangsa. B.J. Habibie dan Jokowi, dua tokoh yang menarik untuk dianalisis, yaitu Bacharuddin Jusuf Habibie, Presiden ketiga Indonesia, dan Joko Widodo, Presiden ketujuh Republik Indonesia. Sebelum itu, ada beberapa tayangan yang menarik untuk dilihat. Selamat menyaksikan teman-teman semuanya. Mereka diam, tapi semangat kemerdekaan tak pernah padam. Bambu runcing pun cukup saat hati dipenuhi keberanian. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini adalah lembaran baru bagi kita semua. Tangis itu bukan sedih, tapi haru karena merdeka. Tanamkan di hati kata merdeka. Perjuangan ini bukan akhir. Ini peta negara Indonesia. Saljukan negara kita. Iya, kamu benar. Bunga ditabur, janji dalam hati untuk meneruskan. Berikut merupakan gambar kepemimpinan sejarah Indonesia. Kepemimpinan di Indonesia tidak lepas dari dinamika sosial, politik, ekonomi yang terus berubah. Setiap era memiliki tantangannya sendiri yang menuntut seorang pemimpin untuk mampu menyesuaikan diri dengan kondisi bangsa. B.J. Habibie, pemimpin Indonesia pada masa transisi yang penuh dengan gejolak, yaitu setelah tumbangnya era Orde Baru di tahun 1988. Sedangkan Joko Widodo memimpin era demokrasi modern di mana tuntutan transparansi, teknologi, dan kecepatan menjadi kunci. Nah, berikut adalah gambaran dari B.J. Habibie di Jerman, di mana B.J. Habibie lahir di Paris, Sulawesi Selatan di tahun 1936 pada 26 Juni. Ia dikenal sebagai ilmuwan dan teknokrat yang jenius. Sebelum menjadi presiden, Habibie berkaprah di dunia teknologi penerbangan yang berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Nah, Habibie menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 1998 hingga 1999 dan menggantikan Presiden Soeharto. Meskipun masa pemimpinnya singkat, ia mewariskan fondasi penting bagi demokrat dan kebebasan di Indonesia. B.J. Habibie muda mengenyam teknologi penerbangan di Jerman di bidang penerbangan dan kemudian bekerja di Jerman pula sebelum kembali ke Indonesia. Nah, untuk mengembangkan industri teknologinya. Setelah itu beliau menjadi Menteri Negeri Riset dan Teknologi, kemudian menjadi Wakil Presiden, dan pada akhirnya beliau menjadi Presiden ketiga di Republik Indonesia ini. Ia mengenakan rasionalis dan efisiensi dalam kemajuan teknologi pengetahuan dan teknologi sebagai pondasi pembangunan bangsa.
Dalam masa pemerintahannya, Habibie mengambil langkah-langkah penting. Nah, langkah penting itu yang pertama, membuka kebebasan pers dan membebaskan tahanan politik. Kedua, menyelenggarakan pemilu yang demokratis pada tahun 1999. Dan yang ketiga, mendorong reformasi ekonomi untuk memulihkan kondisi pasca krisis. Berikut merupakan cuplikan dari video rekayasa bangsa Indonesia diri dan aman, memanfaatkan segala teori-teori yang ada dan dikuasai. Dari kutipan itu, tampak bahwa Bapak Habibie memandang kepemimpinan bukan sekedar kekuasaan, melainkan pengabdian yang dilandasi dengan norma dan nilai. Selanjutnya, Joko Widodo. Berikut adalah Joko Widodo dari waktu masih menjadi rakyat biasa hingga saat ini menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Joko Widodo atau akrab dipanggil dengan Jokowi, lahir di Surakarta pada 21 Juni tahun 1961. Dia dikenal sebagai pemimpin yang berasal dari rakyat biasa dengan karakter yang sederhana dan merakyat. Sebelum menjadi presiden, Jokowi memulai karir publiknya sebagai wali kota Surabaya, kemudian menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, dan akhirnya menjadi Presiden Republik Indonesia sejak tahun 2014. Nah, sungguh luar biasa bukan Bapak Jokowi? Berikut adalah cuplikan dari kehidupan Joko Widodo. Saya, Joko Widodo. Ini adalah kisah masa muda saya sewaktu memulai perjalanan hidup. Ini saya waktu kecil. Saya berasal dari kota Solo, Jawa Tengah. Saya anak sulung dari 4 bersaudara. 3 adik saya semuanya perempuan. Saya berasal dari keluarga biasa. Kami berulang kali pindah rumah kontrakan, rumah sederhana yang mampu dibayar Bapak untuk tempat tinggal kami sekeluarga. Bapak berjuang untuk hidup kami dengan berjualan bambu dan kayu di pasar. Ibu sangat gigih membantu Bapak. Setelah selesai masak dan membereskan rumah, ia segera pergi ke lapak dagang Bapak untuk membantu mengikat bambu dan kayu. Mereka melakukan itu semua demi anak-anaknya untuk bisa sekolah. Mereka meyakinkan saya bahwa sekolah akan mampu mengubah hidup saya. Perjuangan dan usaha Bapak sangat menginspirasi saya. Usaha Bapak berjalan baik, dagangan makin laku, dan saya tahu Ibu mulai punya uang. Saya pun mulai nakal waktu itu. Saya sering iseng memanggil pedagang makanan apa saja yang lewat dekat rumah. Tukang siomay, tukang bakso, tukang jajanan pasar. Ibu pun terpaksa membayar apapun yang saya pesan. Suatu kali saya asal manggil saja, ada tukang lewat di depan rumah. Saya pikir jual kue pasar, ternyata tukang arang. Ibu muncul sebelum saya sempat berlari. Terpaksa ibu membelinya dan langsung menyodorkan bungkusan berisi arang untuk saya makan sambil berkata, "Ayo makan, habisin ya, kamu kan yang kepengin jajan." Suatu hari, kami kena gusur pemerintah daerah karena daerah rumah kami akan dibangun fasilitas kota. Kami sekeluarga terusir begitu saja tanpa ada perhatian di mana kami akan tinggal. Kejadian ini membuat kami sekeluarga sangat terpukul.
kami terpaksa menumpang di rumah paman. Keadaan yang sulit membuat kami sekeluarga gigih berjuang lebih keras. Bapak menjadi sopir angkutan umum. Setelah sekolah, saya membantu ibu berjualan di pasar meneruskan usaha Bapak. Kami sekeluarga menjalani hidup tanpa mengeluh dan saling mengalirkan energi positif. Bersama-sama kami berjuang untuk tidak lagi menumpang. Kerja keras tidak pernah sia-sia. Bapak bisa membuka bengkel usaha kayu. Setelah beberapa tahun, akhirnya uang bisa terkumpul untuk membeli rumah sederhana. Tahun 1980 akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di jurusan Teknologi Kayu Kehutanan UGM. Saya memilih jurusan tersebut agar saya dapat belajar lebih mendalam tentang perkayuan. Saya ingin mengikuti jejak Bapak, ingin membangun bisnis kayu Bapak menjadi besar. Ini saya gondrong waktu kuliah, dan saya suka banget dengerin musik cadas dari Nazareth, Queen, Metallica, Judas Priest, Guns N' Roses. Saya juga hobi banget naik gunung, Gunung Lawu, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Kerinci, sudah saya daki. Menginjak masa penulisan skripsi di dekat akhir kuliah, saya sudah agak kalem. Akan menginjak dunia kerja, saya memutuskan untuk lebih serius. Saya bertemu dengan gadis bernama Iriana. Dia teman adik saya yang sering main ke rumah. Pertama curi-curi pandang, lama-lama jadi jatuh cinta. Iriana orangnya sederhana, dan itu yang saya suka. Pacaran waktu itu berat di ongkos tapi ringan di hati. Saya naik bus penuh sesak, bolak-balik Jogja Solo demi bertemu Iriana. Lulus kuliah tahun 1985, saya melamar ke sebuah perusahaan kertas di Aceh. Setelah diterima, saya baru tahu akan ditempatkan di hutan rimba. Pekerjaan saya adalah mempersiapkan persemaian pinus untuk kemudian ditanam di lapangan di hutan-hutan yang gundul. Beberapa bulan setelah itu, saya kembali ke Solo untuk menikahi Iriana dan menyiapkan keberangkatan kami ke Aceh. Masa awal pernikahan kami berada di dalam hutan rimba selama 2,5 tahun. Pada tahun kedua, Iriana sudah dalam kondisi hamil dan kita memutuskan untuk melahirkan anak pertama kami di Solo. Kembali ke Solo, mulai ikut paman bekerja di pabrik mebel untuk mencari pengalaman. Di sini saya belajar banyak tentang bagaimana menjadi pengusaha yang baik. Semua posisi pernah saya lakoni, di produksi, di pemasaran, semuanya pernah saya alami. Tahun 1987, anak pertama saya lahir, Gibran Rakabuming. Gibran itu singkatan dari gigih dan berani. Saya ingin putra pertama saya punya semangat hidup, seperti namanya. Lahirnya Gibran juga memicu saya untuk mendirikan perusahaan pertama saya yang bergerak di bisnis mebel dengan nama CV Rakab. Tapi ternyata menjadi pengusaha bukanlah sesuatu yang mudah. Saya pernah habis ditipu. Barang sudah dikirim tapi tidak dibayar. Lalu orangnya menghilang. Kalau kita jatuh ya, harus bangkit lagi. Tidak lama setelah itu, saya mendapatkan pinjaman modal usaha. Dengan semangat untuk bangkit dan berkembang, saya bergerak cepat untuk mencari pesanan sampai luar negeri dengan cara ikut pameran-pameran mebel. Hasil usaha saya mulai terlihat, kantor tidak pernah sepi dari kunjungan pembeli. Di sini saya bertemu dengan pembeli dari Prancis bernama Bernard Jan. Dia yang memberi sebutan Jokowi untuk saya, untuk membedakan
Joko Widodo dengan Joko-Joko lainnya yang banyak beliau kenal. Sejak saat itu, orang-orang lingkungan pengusaha mebel mulai memanggil saya Jokowi. Dua anak saya lahir setelah keadaan ekonomi keluarga membaik. Kahiyang Ayu dan Kaisang Pangarep. Saya ingin anak-anak saya mengenal sekolah kehidupan yang dilandasi perjuangan untuk mandiri, supaya mereka semua mampu membangun kehidupan yang kukuh. Keluarga adalah sumber kekuatan terbesar bagi saya. Saya yakin yang saya alami waktu muda sedang kalian alami sekarang. Tidak ada Jokowi hari ini jika tidak ada sejarah susah hidup saya. Teruslah berjuang mewujudkan mimpi-mimpi kalian. Mari kita terus bangun Indonesia maju. Berikut adalah cuplikannya. Nah, gaya kepemimpinan Joko Widodo dikenal sebagai pemimpin yang patriotik dan populis. Ia menekan pendekatan dengan rakyat melalui pendekatan langsung atau belusukan. Jokowi juga dikenal pragmatis, fokus pada hasil nyata dan percepatan pembangunan. Visinya terangkum dalam program Nawacita yang menempatkan pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penerapan ekonomi sebagai prioritas utama. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia mengalami perubahan pengembangan infrastruktur, digital ekonomi, dan reformasi birokrasi. Namun, gaya kepemimpinan Jokowi juga menjadi banyak kritik dan saran, terutama terkait pengembangan ekonomi yang terpusat pada pembangunan fisik serta tantangan dalam penegakan hukum dan demokrasi bangsa. Bila dibanding dengan B.J. Habibie dan Joko Widodo, memiliki perbedaan mendasar dalam latar belakang, gaya, dan pendekatan kepemimpinan dua pemimpin hebat ini. Nah, Habibie berangkat dari dunia teknologi dan ilmu pengetahuan. Ia berpikir sistematis, analisis, dan berorientasi pada hasil pada lapangan. Habibie fokus pada pembangunan, sumber daya manusia, dan demokrasi, sedangkan Jokowi berfokus pada pembangunan infrastruktur dan pemerataan ekonomi di masyarakat Indonesia. Namun, keduanya memiliki kesamaan nilai, sama-sama mencintai bangsa, bekerja keras untuk rakyat, dan menjunjung tinggi integritas serta semangat perjuangan. Kepemimpinan Habibie membuka era baru bagi demokrasi Indonesia, meletakkan dasar bagi kebebasan dan reformasi. Sementara kepemimpinan Bapak Jokowi melanjutkan semangat pembangunan dan pendekatan nyata di dalam lapangan. Mempunyai konektivitas antar wilayah dan mendorong daya saing bangsa di era globalisasi. Keduanya menunjukkan bahwa pembangunan bangsa memerlukan keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan kedekatan dengan rakyat. Setiap pemimpin memiliki gaya dan ciri khas masing-masing. Namun, esensi kepemimpinan sejati terletak pada kemampuan untuk membawa perubahan positif bagi bangsa dan negara ini. B.J. Habibie mengajarkan pentingnya kecerdasan dan kejujuran, sedangkan Joko Widodo mewujudkan arti kesederhanaan dan kerja keras dan kerja nyata.
Keduanya menjadi inspirasi bagi generasi penerus dalam membangun Indonesia yang maju, mandiri, dan berkeadilan.